warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmayanti dengan NIM 22051204023 dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server. Nah, apa sih web server itu? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Nah, ini untuk bagaimana cara web server itu bekerja. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Ini dikirim ke sini. Nah, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Seperti itu. Nah, untuk percobaan sendiri menggunakan paket Cisco Tracer. Nah, ini untuk skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema seperti berikut. Nah, untuk percobaannya kita buat skenario seperti ini dulu, lalu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuatnya biar tidak lama-lama. Nah, untuk settingan di PC 1, di sini IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 192, gateway-nya 192.168.1.62, DNS server 33.33.33.1. Nah, untuk PC yang kedua, untuk IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet masknya 192, dan ininya masih sama seperti tadi. Untuk PC yang ketiga, dengan IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet masknya masih sama, gateway dan DNS servernya juga sama. Nah, di PC yang keempat ini dengan IP address-nya 192.168.1.65 dengan subnet masknya 192, gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. Nah, untuk PC yang kelima dengan IP-nya 66, subnetnya 92, ini masih sama. Nah, di router 1 ini sudah saya masukkan seperti praktikum yang sebelumnya. Seperti itu. Untuk fast Ethernet 0-nya dengan IP address-nya 1.62, subnet masknya 192, dan jangan lupa ininya di-on-kan. Untuk fast Ethernet 1, IP address-nya 192.168.1.126 dengan subnet masknya 192. Untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Untuk serial 2 dengan IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet masknya 0. Untuk serial yang ketiga
dengan IP address-nya 13.13.1. Nah, jangan lupa ininya di on kan untuk router yang kedua. Nah, ini sama, ini juga saya masukkan seperti praktikum sebelumnya. Untuk fast Ethernet 0-nya dengan IP address-nya 254, subnet mask-nya 128. Ini di on kan. Lalu serial 2 dengan IP-nya 12.12.2 dengan subnet mask-nya 0. Untuk serial yang ketiga 23.23.23.2. Nah, di router yang ketiga ini juga sama, ini sama dengan sebelumnya. Fast Ethernet 0 dengan IP address-nya 33.33.33.3 dengan subnet mask-nya 0. Lalu untuk Fast Ethernet 1 43.43.43.3. Untuk serialnya IP address-nya 13.13.13.3, subnet mask-nya seperti ini. Nah, untuk serial yang ketiga 23.23.23.3, subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan jangan lupa dari Fast Ethernet 0 sampai serial 3 tadi portnya di on kan. Seperti itu sudah. Lalu kita coba apakah ini sudah tersambung dengan baik. Dengan mengatas di PC 1, kita klik di command prompt, lalu kita ketikkan ping 43.43.43.1, lalu enter. Nah, ini sudah tersambungkan dengan baik. Kita coba sekali lagi di PC yang keempat, sama seperti itu tadi, ping 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah. Lalu untuk selanjutnya, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Nah, ini kita ke web server. Nah, ini tadi ke servis. Nah, ini sudah ke HTTP ya, ini sudah on. Lalu kita klik edit. Nah, ini ganti isi index.html sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya ganti seperti di buku panduan. Lalu untuk selanjutnya, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL HTTP 43.43.43.1. Jika berhasil maka tampilan akan seperti berikut. Oke. Nah, ini sudah. Kita save dulu. Kita save. Lalu kita ke desktop web browser. Nah, kita coba seperti langkah-langkah tadi, 43.43.1. Nah, ini sudah sama tampilannya dengan yang di buku panduan itu tadi. Selamat datang di officialwebjarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Nah, sudah selesai untuk percobaan web server, sudah berhasil. Lalu selanjutnya ke DNS server. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai DNS server. Apa sih DNS server itu? DNS, Domain Name Server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau bisa disebut IP address.
Nah, untuk percobaannya seperti ini. Nah, ini untuk cara kerjanya DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Untuk percobaannya, dalam ini kita DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan ini sama seperti tadi ya. Oke. Buatlah skema seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC 1, PC 4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.1. Oke, kita setting terlebih dahulu ya untuk DNS servernya 33.1. Di PC 3 lalu PC 4, di PC 5, PC 6, lalu di laptop. Sebentar. Ini sudah smartphone. Ini sudah kita setting biar bisa nyambung. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan instruksinya seperti gambar berikut. Oke, kita tambahkan seperti ini ya. DNS server. Nah, ini sudah saya tambahkan seperti di buku panduan. Lalu kita coba seperti di tadi. Apakah bisa terhubung? Tadi kan kalau di web server itu pakai 43.43. Nah, di sini kita coba menggunakan jarcom.com. Nah, apakah bisa? Nah, ini sudah bisa. Tadi kan juga ada Cname kayak alias, nama alias gitu. Kita coba www.jarcom.com. Nah, ini oke. Kita kembali dulu biar kita coba pakai www.jarcom.com. Nah,
ini bisa kita coba di laptop. Sama kita coba www.jarcom.com. Nah, ini sudah bisa. Lalu ini kita coba pada PC 1 jalankan perintah ini, nslookup jarcom.com. PC 1. Oke. Bentar. Sekarang kita coba di PC dan laptop. Kita coba di laptop saja. Command prompt. Nah, nslookup jarcom.com. Nah, ini sudah seperti tadi, sudah benar. Oke, pada PC1 jalankan perintah nslookup seperti berikut, nslookup ftp jarcom.com untuk mengetahui resolve domain ftp. Nah, ini sudah benar, sudah bisa. Nah, sekian percobaan dari web server dan DNS. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan percobaan pada Cisco Packet Tracer ini, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.